Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Mas Sony dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Psikologi Bisnis, izin untuk mempresentasikan terkait dengan Business Psychology Framework yang telah kelompok kami buat. Berikut adalah anggota kelompok kami. Dalam Business Psychological Framework terdapat beberapa tahap. Yang pertama, ada yang namanya Strategic Direction Capital, di mana tahap ini menekankan pentingnya filosofi, nilai-nilai, visi misi, sasaran tujuan target, dan juga strategi untuk mewujudkannya. Filosofi sendiri adalah keyakinan yang paling dasar yang menjadi landasan kegiatan di suatu perusahaan ataupun organisasi. Visi misi dalam perusahaan dibangun dari filosofi yang jelas dan juga konkret. Kemudian, nilai budaya dalam suatu organisasi ini merupakan serangkaian prinsip yang diyakini sebagai aturan dalam berperilaku sehari-hari yang dirasakan sebagai suatu norma yang dipatuhi secara tulus dan ikhlas oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Contohnya, budaya ikhlas di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila yang merupakan singkatan dari integritas, kompeten, harmoni, loyalitas, antusias, dan solidaritas. Kemudian pada filosofi yang pertama ini tuh ada yang namanya reinventing values, di mana ada proses peninjauan kembali dan mendefinisikan ulang nilai-nilai yang dianggap penting oleh individu, organisasi, ataupun masyarakat. Dan proses ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya visi dan misi. Visi ini merupakan pernyataan yang berisi arahan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi di masa depan. Sederhananya, visi ini merupakan cita-cita, impian dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Misi sendiri merupakan rumusan apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan agar visi tersebut tercapai. Visi misi ini disebut dengan redirection vision, di mana terdapat konsep manajemen atau strategi bisnis yang merujuk pada perubahan atau pengalihan visi misi organisasi dalam penyesuaian dengan perubahan lingkungan dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya target sasaran dan tujuan. Sasaran ini merupakan tujuan spesifik dan terukur dari sebuah tindakan atau aktivitas yang dapat dibuktikan ketercapaiannya dan kapan batas waktu ditentukannya. Sedangkan tujuan ini bersifat lebih umum tentang apa yang hendak dicapai oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi. Ini dinamakan revise objective atau proses meninjau kembali dan memperbarui tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, yang seringkali diperlukan ketika adanya perubahan dalam kondisi eksternal maupun internal seperti dinamika pasar, teknologi, ataupun feedback dari pelaksanaan sebelumnya atau evaluasi kerja. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya strategi. Strategi di dalam bisnis ini adalah hal yang dilakukan untuk mencapai kemenangan yang bukan hanya kata-kata, namun juga membantu individu dalam perusahaan ataupun organisasi bertahan dan melanjutkan perjalanan mereka. Yang terakhir ini dinamakan reorienting strategy, di mana terdapat proses perubahan atau mengarahkan ulang fokus strategi organisasi dalam penyesuaian dengan perubahan atau kebutuhan internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Selanjutnya, saya Clara akan menjelaskan tentang bagian organizational capital. Nah, organizational capital sendiri memfasilitasi bagaimana strategi tersebut dijalankan dalam organisasi. Di sini yang pertama ada leadership and management. Kepemimpinan dan manajemen yang efektif merupakan hal yang sangat penting dalam membangun suatu struktur dan budaya organisasi yang mendukung pencapaian tujuan bisnis. Nah, setiap perusahaan atau organisasi sendiri memiliki budayanya masing-masing yang disesuaikan dengan kebiasaan dan tujuan dari organisasi setempat. Selanjutnya ada organizational culture, di mana budaya organisasi yang melibatkan nilai-nilai bersama, norma dan kebiasaan yang membantu organisasi berjalan dengan harmonis dan efisien. Selanjutnya ada infrastruktur and management teknologi, di mana teknologi manajemen merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi ini, yang berfungsi untuk mendukung transformasi digital dan efektivitas operasional itu sendiri.
Yang selanjutnya ada Knowledge and Informational Management, yaitu pengelolaan informasi dan pengetahuan di dalam organisasi. Kenapa penting? Karena untuk memastikan bahwa setiap informasi yang relevan dapat diakses dan digunakan dengan tepat oleh setiap individu dan tim yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, dimulai dari leadership and management, kepemimpinan yang kuat akan mengarahkan pelaksanaan strategi di lapangan dan memastikan semua elemen organisasi bergerak selaras dengan tujuan bisnis. Saya Alicia Cayaningtyas Antono akan melanjutkan pembahasan mengenai Business Psychology Framework. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah Human Capital yang merujuk pada kualitas sumber daya manusia atau SDM dalam suatu perusahaan dan bagaimana SDM ini dikelola untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, komponen ini dapat dipecah menjadi 4 tingkatan kompetensi yang saling berkaitan, yaitu yang pertama adalah individual competence, yaitu kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Ini juga meliputi keterampilan teknis yang relevan dengan pekerjaannya, keterampilan interpersonal, dan juga kompetensi emosional seperti pengelolaan emosi dan juga kemampuan beradaptasi. Nah, ketika individu memiliki kompetensi yang baik, mereka akan lebih mampu bekerja secara produktif serta memberikan kontribusi nyata kepada organisasi. Kemudian, yang kedua adalah teamship competence yang merujuk pada kemampuan anggota organisasi untuk bekerja secara tim. Ini juga mencakup keterampilan komunikasi, kolaborasi, problem solving secara kolektif, serta saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di dalam tim. Ketika teamship kompetens tinggi, tim akan menjadi lebih solid dan mampu bekerja secara efektif menuju tujuan bersama. Yang ketiga adalah organizational competence, yaitu kemampuan organisasi secara keseluruhan untuk beroperasi secara efektif. Ini juga mencakup struktur organisasi yang jelas, proses operasional yang baik, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, secara internal maupun eksternal. Nah, kemampuan organisasi yang tinggi mencerminkan efektivitas pengelolaan SDM, modal, dan teknologi dalam mencapai tujuan bisnis. Yang terakhir adalah societal and environmental competence yang merujuk pada kemampuan organisasi dan SDM-nya untuk memahami dan merespons tantangan sosial dan lingkungan di sekitar mereka. Ini juga meliputi tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan atau sustainability. Kemudian, kompetensi ini juga membuat organisasi lebih responsif terhadap perubahan tren sosial dan tuntutan regulasi yang terkait dengan keberlanjutan atau sustainability. Nah, dengan human capital yang dikelola secara efektif, perusahaan akan lebih mudah dalam berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan pasar atau tren, dan menjaga daya saingnya dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya itu ada productivity and psychological well-being. Jadi keduanya itu saling berkaitan dan mempengaruhi. Ketika karyawan merasa bahagia, termotivasi, dan sehat secara mental, mereka ini cenderung bekerja lebih produktif. Namun ada juga yang namanya external forces seperti kondisi ekonomi, perubahan teknologi, atau peraturan pemerintah yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Semua faktor ini, baik internal maupun eksternal, akan berdampak pada bisnis result perusahaan. Namun, jika produktivitinya tinggi dan kesejahteraan karyawan ini terjaga, meskipun ada tekanan eksternal dari luar, perusahaan ini bisa mencapai bisnis result yang baik. Lebih dari itu, perusahaan dapat mencapai sustainable business excellence and happiness, di mana tidak hanya sukses secara finansial, namun juga menciptakan lingkungan kerja yang bisa membahagiakan bagi semua orang. Sekian yang dapat kami sampaikan, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.